Voice of Indonesia. Langsung saja ke keliling Indonesia menghadirkan tamu kita, Hana, ya. Ada Dedi Huang dari Palembang ya. Beliau seorang food blogger, terus juga food photographer, content creator juga, dan anggota Indonesian Food Blogger atau IDFP ya. Halo, Kakak Dedi. Selamat pagi, Kakak Dedi. Selamat pagi juga, Kak. Kabar sehat, Kak Dedi? Alhamdulillah sehat, Kak. Gimana kabar di sana? Kabar juga sehat. Ini kita berjauh-jauhan tapi bisa bertemu di udara ya. Tapi Iya, berkat teknologi jadinya. tapi gimana nggak sehat, 2 piring itu udah habis kayaknya di depan. Waduh. Kakak Dedi. Mumpung lagi mau sarapan pagi, Kak. Gitu ya. Oke, apa itu sarapannya, PMP langsung atau ada yang lain itu? Jadi gini, di Palembang itu ada satu kebiasaan gitu. Jadi nggak lengkap kalau tiap pagi itu nggak sarapan sama pempek. Oh. Tentunya nggak sama si cukoknya ya. Jadi jangan heran kalau misalnya, apalagi kalau bulan puasa, mau buka puasa aja, orang pasti bakalan carinya si pempeknya itu. Oh. Pokoknya tiada hari tanpa pempek lah gitu ya. Betul. Oke. Cuman kuliner Palembang bukan cuma pempek aja. Oke, Kakak Dedi dan juga Hana, kita sebelum lanjut ke ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita lihat dulu video berikut ini ya tentang pempek ya. Gimana? Boleh kan? Oke, silakan. Ini jujur saya ngomong ini sambil agak merinding nih, karena kalau diingat-ingat dari nol ya. Makanan menyangkut rasa yang menghubungkan memori para penikmatnya. Menjaga rasa adalah hal utama di warung ini. Di tengah maraknya tempat yang menawarkan kenyamanan ke konsumen. Perkenalkan, saya Ceneti, foundernya daripada Pempek Warung Onak Palembang. Saya dimulain usaha ini waktu itu masih hamil, mungkin kira-kira tahun 99. Warung makan ini sederhana dan apa adanya. Tapi buatku yang dicari adalah petualangan rasa dan cita rasa. Pada saat itu suami udah nggak kerja karena ada sakit. Nah itu mulai dari rumah. Ada lebih dari 20 menu khas Palembang yang cocok untuk sarapan pagi. Mulai dari pempek, celimpungan, laksan, lakso, burgo, hingga lupis gula merah. Untuk bahan sih semen tetap kita ikan kutak. Nggak ada khusus atau umpamanya pengawet atau penyedap, nggak ada. Semua kita pakai cuman ikan, air, garam. Kadang-kadang juga ada yang bertanya, kok kayaknya pakai pemutih? Enggak. Kita boleh tes untuk makanan di sini, semuanya no, yang namanya makanan yang di luar untuk kesehatan. Makanan punya peran penting dalam hidup manusia, karena rasa bisa menautkan yang jauh jadi dekat seolah tak terpisah ruang dan waktu. Mungkin kadang-kadang saya juga dapat komplain-komplain ya dari pelanggan-pelanggan, oh ini tempatnya enggak sesuai, kayak warung segala macam, harganya mahal gitu kan. Itu semua kami terima, tapi saya punya mutu. Menjaga kualitas makanan adalah kunci agar bisnis bisa bertahan panjang. Untuk usaha yang sudah lebih dari 2 dekade, tempat ini layak untuk kamu kunjungin. Harapan saya lewat usaha yang saya rintis dari nol ini, ya mungkin anak-anak saya besok-esok bisa menerusin. Pertama. Kedua kan ini juga namanya walaupun kecil, tapi bisa mencukupin dan menghidupin kami sekeluarga. Ya, Kakak Dedi itu siapa? Di mana itu? Pempek warung apa? Itu salah satu foundernya. Jadi nama tempat makannya itu adalah Pempek Warung Enak. Jadi dia sudah ada lebih dari 20 tahun, Kak. Oh, gitu. 20 nah, tahun lokasinya. Iya. Jadi dia memang termasuk industri rumahan, homemade gitu ya. Dia bukan, di Palembang itu sebenarnya warung pempek itu banyak, Kak. Ada yang sudah skalanya industri skala besar, ada juga yang skala masih rumahan. Nah, kalau yang pempek warung enak ini dia masih skalanya rumahan, Kak. Gitu. Jadi biasanya skala rumahan itu untuk kualitasnya dia lebih terjaga. Gitu sih, Kak. Alamatnya di mana tadi? Ada di Jalan Segaran, Kak. Patokannya itu dia persis banget samping gereja GPDI Pantai Kosta Palembang, Kak. Oke, jadi siapa yang ke Palembang jangan lupa mampir ke rumah pempek warung enak ya. Iya, betul Oke. banget.
Dari Oke, namanya aja udah ketahuan kalau makanannya enak nih ya. pastinya ya. Representatif ya kak ya. Oke. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal sarapan lagi ke Kakak Huang, apakah cuma pempek nih makanan favoritnya? Kak Huang kan seorang food blogger, seorang food photographer kan bukan cuma mengabadikan, tapi kan pasti menikmati juga ya di setiap tempat. Apa aja tuh? Ya itu, jadi kalau orang ke Palembang itu sebenarnya lupakan dulu diet ya. Jadi pokoknya kita bakalan ngisi perut itu harus kenyang gitu kan. Untuk kuliner Palembang sendiri, untuk namanya pempek, itu turunannya ada lebih dari 15 sampai 20 Kak. Wah, banyak Jenisnya ya. Mm-mm. Jenis dan juga dari bahan baku. Ini aja di depan aku aja ini sudah ada lebih dari 5 jenis untuk pempeknya. Jadi di depan ini sudah ada Oh ya itu. pempek. Ya, ini ada 5 jenis ini Kak. Disebutin Mulai dari Kak, dia, apa aja itu? oke. Ini mulai dari di sini ada pempeknya, dia jenisnya keriting karena dia memang karakternya dia dibentuknya keriting gitu. Oh. Nah, kemudian di sini kalau yang satu ini Kapal selam ya? menggunakan- Bukan. ya bentuknya seperti kapal selam, tapi dia sebenarnya bukan kapal selam Kak. Tapi dia bentuknya kita bilangnya adalah pempek isi dengan serutan pepaya atau kita ngomongnya adalah kates ya. Jadi Aha. isinya kates, kemudian ada udang ebi, dia gunain Oh. ebi. Jadi rasanya akan manis, harum, gurih dalam satu gigitan di pempek ini Kak. Waduh, nih Nah, lagi nginces Kalau nih. satunya lagi, ini kapal selam kecil yang kita bilang pempek telur kecil Kak. Gitu. Jadi memang diisi sama si telur. Dan kalau yang satu ini kita bilangnya adalah pempek lenjer. Dia bentuknya dia pipi aja, pipi seukuran telunjuk jari manusia, gitu, telunjuk jari kita gitu. Nah, yang sebenarnya perlu kita ketahui Kak, di Palembang itu cara penyajian pempek itu sebenarnya hanya direbus aja Kak. Jadi pempek itu awalnya memang direbus seperti ini. Nah, tapi pempek juga punya varian yang dia digoreng, gitu. Jadi pempek yang ini dia digoreng. Namanya adalah pempek adaan. Kenapa digoreng? Karena bahan bakunya salah satunya dia menggunakan santan Kak. Jadi memang beda. Kalau dia direbus, dia full menggunakan bahannya Kan. tapi kalau dia ada menggunakan santan, dia akan digoreng. Makanya kalau dia untuk rebus ini cukup riskan, apalagi kalau misalnya mau dikirim keluar kota gitu ya, terutama untuk jenisnya pempek pistel ini Kak, gitu, karena dia ada isian, gitu sih Kak. Iya, iya, iya. Makanya kadang lebih baik kalau kita orang Palembang memang cara penyajiannya seperti ini, makan pempek panas-panas habis direbus, itu kan enak banget ya, ditambah sama cuko pempek yang kental. Wah. Nah, ini jangan sampai lupa. Iya, Jadi iya, ini iya. si cuko ini sebenarnya kandungannya dia cuma menggunakan gula aren, ya gula aren merah, kemudian menggunakan cabai rawit, bawang putih gitu kan, tanpa ada tambahan yang lainnya. Cuka nggak ada cuka ya? Nggak ada Kak, harusnya nggak ada gitu. Makanya kenapa orang Palembang sarapan pagi, makan siang, makan malam gitu kan, itu mereka pasti akan selalu minumnya adalah cuko. Oh, nggak Gitu. bosan-bosan Nanti ya aku Hana ya? tunjukin ya gimana caranya makan pempek. Nanti aku tunjukin caranya. Wih, ternyata ada ini juga ya triknya ya untuk makan pempek ya. Ada Kak. Kalau Hana suka yang mana Hana? Kalau Hana biasanya adaan sih, karena biasa digoreng kan. Di Batam lebih banyak yang pempek digoreng loh. Kalau saya Betul, sih betul. kulit Kakak Huang. Iya, kulit dia juga sama. Dia kulit itu biasanya menggunakan bahan bakunya dari ada campuran dari kulit yang bagian ikan itu ya, kulit ada. Jadi di situ. Itu gurih tapi banget, dia enak. warnanya dia lebih gelap Kak. Gelap benar, Gitu. benar. Betul. Tapi intinya pempek ini bahan dasarnya adalah ikan, tepung sama air tadi ya. Betul. Nggak ada tambahan apapun. Makanya kandungan gizinya itu lebih dapat gitu Kak. Apalagi kan tergantung jadi dari jenis ikan ya Kak ya. Misalnya Kakak pakai ikan gabus itu kan albuminnya itu bagus banget ya. Apalagi kalau orang yang masa penyembuhan itu kan butuh gitu Kak. Iya juga sih. Jadi kalau misalnya nggak ada ikan gabus atau ikan tenggiri, kalau dalam membuat pempek, ikan apa lagi yang cocok dalam proses pembuatan pempek nih Kak? Oke, nah karena di Palembang itu Kak sebenarnya bahan bakunya sendiri ikan itu tuh gampang ditemukan, yaitu rata-rata penjual
pempek di Palembang itu menggunakan ikan tenggiri Kak, gitu. Nah, ada juga yang menggunakan ikan gabus. Tapi kalau misalnya kedua bahan itu nggak ada, mereka biasanya menggunakan ikan kakap, gitu Kak. Bisa juga ya pakai ikan kakap ya? Bisa, bisa. Tapi kalau sebenarnya secara sejarahnya pempek itu dulunya menggunakan ikan belida. Tapi kan ikan belida itu kan dibudidaya ya kayak, jadi kayak sudah nggak bisa lagi. Nah, tapi orang-orang akhirnya seperti di pempek warung enak itu mereka menggunakan ikan puta. Jadi ikan puta itu turunannya dari ikan belida. Nah, itu masih bisa didapat. Gitu. Tentunya pempek dengan berbagai jenis ikan itu, baik itu ikan gabus, tenggiri, atau ikan puta, atau ikan kakap, itu memiliki rasa dan tekstur yang berbeda, Kak. Nah, jadi nanti kalau bisa kakak ke Palembang, nanti aku temenin, Kak. Aku ajakin semuanya untuk kita cicip. Wah. Karena kita ngobrol sama kakak Dede Huang, yang juga konten kreator. Nah, dari postingan-postingan kuliner yang dibuat atau diposting gitu ya, mana yang paling banyak responnya nih, Kak Dede? Postingan, jadi aku tuh seneng untuk mengulik kuliner, Kak. Dan kontenku itu lebih banyak storytelling, Kak. Aku lebih banyak bercerita seperti itu. Nah, itu yang membuatku sebuah makanan itu adalah suatu experience. Ketika kita makan, bukan hanya karena tempatnya aja, tapi adalah yang dicari rasanya, gitu. Rasa itu kan sesuatu yang sangat sulit kita dapat, ya kan? Kita ke tempat A, B, dan C itu pasti akan berbeda-beda. Nah, itu yang membuat aku tuh ngerasa ketika lagi mood mungkin lagi nggak bagus, dengan makan yang enak itu setidaknya bisa mengembalikan mood yang lebih enak lagi. Nah, jadi pengalaman itu yang pengen aku dapetin. Pengalaman enaknya ya, lebih ke makanannya berarti, bukan ke tempatnya atau suasananya. Betul. Aku kalau misalnya diajak ke Amigos aja, aku bakalan datang sih, Kak. yang pernah tuh, yang maksudnya tuh yang tempatnya lumayan jauh gitu kan, yang menurutku itu memang worth it untuk aku datengin gitu kan. Walaupun kata anak-anak sekarang itu adalah hidden gem gitu kan, ya aku akan tetap datang gitu untuk dicoba. Oke. Tapi pernah nggak sih Kak, kalau misalnya ingin mereview makanan, kakak tuh juga lihat komentar-komentar dari orang, takutnya zonk gitu makanannya atau nggak enak gitu. Pernah nggak pengalaman kayak gitu Kak? Oh tentu dong, kalau review itu pasti kita akan lihat. Tapi kan masing-masing kita tuh punya barometernya sendiri ya. Kita punya tolak ukur, oh aku nanti lebih percaya ke siapa nih, lidahnya, kayak gitu kan. Dan apalagi aku juga food photographer, dan yang mana kan pasti dekat banget nih sama dapur, sama chefnya gitu kan. Nah, dengan lihat foto, dengan lihat bentuknya, kadang itu sudah bikin insting sendiri, Kak, kayak wah ini kayaknya perlu dicoba deh, kayak gitu. Nah, itu salah satu keuntungannya, Kak. Iya. Ada nggak sih respon dari netizen luar negeri gitu? Untuk netizen luar negeri sebenarnya dulu ada, Kak, karena aku tuh pernah dapet, jadi karena kan dulu medianya adalah blog, tulisan gitu. Nah, itu kan mudah banget untuk ditemukan lewat mesin pencari. Nah, jadi dulu tuh suka dapat email-email dari beberapa orang asing yang mereka bertanya tentang tempat makannya gitu kan. Terutama yang paling mereka akan tanyakan itu apakah tempatnya halal atau tidak, kayak gitu kan. Nah, itu sih yang kalau misalnya aku tahu, aku akan kasih tahu gitu sih. Seru ya, jadi blog. Iya. Udah berapa lama sih di IDFB? Aku udah ngeblog itu sebenarnya udah dari sekitar tahun 2005 sampai 2006. Nah, sampai sekarang. Tapi kan karena sekarang aku bilang adalah transformasi gitu kan. Media yang dulunya berupa tulisan sekarang akhirnya dituangkan dalam bentuknya foto dan video. Dan orang-orang kan sekarang lebih pengennya adalah digital, ya kan? Seperti itu kita. Dan yang lebih ditonjolkan makanan-makanan Palembang seperti pempek ini ya? Kalau aku lebih suka mencari jenis makanan yang satu unik, dua adalah aku belum pernah ketemu di tempat yang lain, gitu. Oh, gitu. Jadi dengan seperti itu Kak, kalau orang bilang itu adalah amal jariah Kak. Jadi ketika tempat itu ramai dan dikenal, ya itu akan menjadi benefit buat si yang punyanya, kayak gitu kan. Ya buatku mungkin lebih kayak wah ternyata tempatnya jadi ramai ya udah syukurlah kayak gitu kan. Nanti aku tinggal cari tempat yang lain Kak, yang menurutku ini kayaknya menarik nih kalau misalnya diulas. Tapi kan biasanya blogger itu banyak dapat invitation kan? Banyak Kak, banyak banget gitu. Dari pihak-pihak kan gitu ya? Betul.
sampai kadang karena jadwalnya nggak cocok ya udah Oh, kita gitu jadinya terpaksa menolak kayak gitu kita. Wah, Kak Deddy Huang, mungkin bisa nih bagi-bagi tips gimana sih caranya supaya memposting makanan itu disukai sama banyak orang. Banyak kalangan anak-anak muda juga jadi tertarik untuk menikmati makanannya. Ada nggak sih tips dan triknya dalam pengambilan foto atau video dan lain-lainnya? Nah, ya. Ada Kak. Jadi yang pertama itu yang paling aku pertahankan adalah genuine-nya. Jadi kayak ya benar-benar kita akan bilang tempat makan ini kondisinya seperti apa kayak gitu kan. Cuman dengan bahasa yang memang sudah ditata kayak gitu. Hal yang mungkin baik akan aku utarakan, tapi kalau misalnya itu menurutku memang perlu ditingkatkan atau kalau kita bilang itu adalah feedback, sebisa mungkin aku mencari ownernya. Jadi ownernya itu aku akan kasih tahu apa aja yang bisa diperbaikin kayak gitu. Nah tapi dengan bahasa yang baik. Itu yang pertama yang paling penting karena kan sekarang gini, akun-akun seperti makanan ini atau akun-akun yang lain itu kan menjadi tolak ukur ya Kak ya. Kakak sendiri misalnya kita mau ke kota baru pasti akan cari nih sumber referensinya dari mana. Nah, ketika orang itu datang dan mereka merasa kecewa, tentunya kredibilitas kita juga dipertanyakan kayak gitu. Nah, makanya itu yang sangat aku jaga. Nah, yang kedua adalah mau nggak mau kita juga harus belajar untuk pengambilan foto dan video gitu. Foto dan video udah pasti karena kan ibaratnya gimana kita bisa memperlihatkan bahwa makanan itu lezat, menggiurkan kalau nggak ada foto dan video, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kita harus bisa yang namanya narasi Kak. Jadi narasi ini yang nantinya bisa mempertajam, memperdalam dari ulasan yang kita bawa gitu. Jadi bukan mungkin ya sekarang jadinya template ya kayak guys ini enak banget, guys ini tempat makan hidden gem gitu. Kalau yang short captionnya itu yang penting ya, Kakak Dede ya. Iya, aku nih bukan tipikal yang clickbait seperti itu sih Kak. Karena bagiku audiens itu rata-rata adalah orang-orang dewasa Kak. Jadi orang-orang dewasa ini mereka lebih pertanyaan adalah tell the truth-nya tuh seperti apa, gambarnya seperti apa. Nah itu yang aku jaga, gitu sih Kak. Oke, view-nya. Jadi konten kreator juga harus memiliki review jujur juga ya. Kalau misalnya ya nggak enak ya mungkin bisa ngomong langsung ke ownernya gitu. Lebih tepatnya adalah ada satu moral yang bisa kita pegang kayak gitu Kak. Bukan hanya moral. kita cari, bukan hanya kita karena apa ya, ada sumber pendapatannya, enggak sih. Tapi alangkah baiknya kita juga ikut gini nih, kalau misalnya kita teman ada sesuatu yang janggal kan kita pasti kasih tahu dong, nggak mungkin kita tutupin. Ya, ya. Tapi lebih baik ya kita menegurnya dengan cara pelan aja gitu. Oke. Kalau saya penasaran sama Palembangnya sendiri sih. Kalau saya keliling Indonesia gitu ya, ke kota-kota manapun pasti ada itu yang jual pempek Palembang. Tapi serapat apa sih yang jual pempek sendiri di kota Palembang? Kalau bisa dihitung pakai ratusan atau ribuan bahkan mungkin. Di Palembang sendiri seperti apa sih kondisinya, Kak Dede? Kalau di Palembang, kan jangan khawatir gitu kan. Pokoknya di setiap jalan itu pasti gampang banget ketemu sama warung pempek. Itu udah pasti. Ada kawasan tertentu gitu yang? Ada kawasan tertentu, ada juga yang memang mereka memang membuka toko pempek Kak. Gitu. Dan jangan kaget ya, misalnya kakak nanti ke satu restoran dan ternyata kakak tuh nggak pesen pempek gitu, tapi sama mereka sudah disediakan pempek dalam bentuk piring seperti ini. Jadi ibaratnya si piring ini sudah menggoda kita untuk mencobanya walaupun kita belum pesen. Jadi jangan kayak culture shock gitu kan. Ini kenapa ya saya nggak pesen tanpa disajikan. Tapi emang seperti itu kebiasaannya Kak. Jadi semacam selamat datangnya, welcome to Palembang gitu ya. Palembang. Betul. Apalagi orang Palembang itu Kak, makan pempek itu nggak bisa cuman 1-3 biji Kak. Minimal dia bisa sampai 10 Kak. Waduh, satu hari 10 kali ya, 10 biji ya. Betul, makanya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya pempek frozen, ini kan sekarang ada versi dingin bisa dibawa ke daerah-daerah sekitar ya. Itu rasanya gimana Kak? Apakah ada perbedaan ketika kita makan langsung dengan yang frozen atau sama saja? Oh, itu harus ada beda yang namanya beda penanganannya Kak.
Jadi frozen itu tercipta karena kan orang kalau misalnya mau makan pempek di kotanya langsung, ya udah otomatis terkendala jarak dan biaya kayak gitu kan. Makanya pengusaha pempek di Palembang ini berpikir gimana caranya supaya makanan ini bisa dikirim gitu kan. Nah, tapi frozen ini pun juga nggak bisa semua jenis pempek, Kak. Kayak tadi yang aku bilang ya, salah satunya kayak pempek pistel yang bahannya dari ada ebi, kemudian ada serutan dari pepaya, itu nggak bisa, Kak. Nah, yang bisanya gimana? Ya seperti telur, keriting, adaan, itu masih bisa. Kayak gitu kan. Nah, kemudian ini saran sih, tips dari aku ketika misalnya teman-teman memesan pempek frozen gitu kan. Terlebih dahulu itu ketika sampai di rumahnya, itu masukkan dulu ke dalam si freezernya. Nanti setelah mau makan, didiamkan dalam suhu udara ya, suhu ruangan kayak gitu. Nah, nanti setelah selesai, barulah kita boleh direbus dulu supaya untuk digoreng. Nah, kebanyakan yang kalau saya lihat itu mereka digoreng langsung, Kak. Efeknya itu teksturnya jadi lebih keras kayak gitu. Oke. Nah, makanya pengaruh ya. Ada triknya sih, Kak. Oke. Gitu. Ini sebelum ke kata penutup dari Kakak Dedi nih. Biasanya kalau makan pempek ya di Palembang sendiri itu apakah ada menu makanan penutupnya nggak sih? Selain dari menu pempeknya makanan sendiri. Penutup biasanya kita akan dengan makanan yang manis ya, dessertnya itu yang manis. Salah satunya itu adalah srikaya. Jadi namanya itu adalah srikaya. Jadi dia sebenarnya adonan dari telur, menggunakan telur bebek, kemudian menggunakan daun pandan, daun suji kayak gitu kan. Nah, nanti itu rasanya memang manis banget gitu kan. Nah, itu biasanya disajiin salah satunya. Oke. Dan terakhir silahkan penutupnya nih, apa yang ingin disampaikan oleh Kakak Dedi? Waduh, belum aja penutup. Jadi kalau di sini di Palembang, teman-teman jangan sungkan untuk datang ke Palembang. Ingat yang pertama tadi, jangan takut sama yang namanya diet. Karena di Palembang itu punya lebih dari 20 jenis makanan, seperti yang tadi ini aku bilang di sebelah sini, ini adalah yang namanya laksan. Jadi laksan ini dia kuahnya berwarna merah, Kak. Oh, laksan ya. Iya, beda dengan laksa ya. Berwarna merah. Beda, Kak. Laksa. Dia kalau laksa itu dia bentuknya seperti ini, tapi kalau di Palembang kita bilangnya adalah lakso. Jadi ada O-nya. Oh, lakso. Nah, kalau celimpungan yang ini, Kak. Oh, celimpungan itu. dia kuahnya berwarna kuning, Kak. Karena dia menggunakan kunyit. Jadi ada rempah, dia menggunakan di sini, Kak. Gitu. Nah, bentuknya dia seperti pempek adaan, bulat seperti ini. Gitu. Nah, sedangkan kalau laksan ini dia bentuknya seperti pempek yang pipih gitu. Kenapa kuahnya berwarna merah? Karena dia menggunakan biasanya dia ikan gabus ya, ikan gabus di blender sama juga dengan udang. Nah, itulah yang bikin kenapa kuliner Palembang itu dia bukan hanya kaya rasa, tapi juga kaya warna, Kak. Betul. Ada permainan warnanya, merah, kuning, gitu kan. Nah, ada juga T1 ya. Betul. Wah, nggak bisa habis nih Anda. Lanjut terus kita ya. T1 itu bentuknya kayak celimpungan, Kak. Tapi versi kecil aja. Kak Dedi, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol bersama kita di siaran perbatasan Voice of Indonesia dan juga Hana dengan RRI Batam ya. Iya. Pokoknya mantap, jaya selalu ya untuk Kak Dedi Huang. Semoga konten-kontennya makin disukai sama masyarakat Indonesia. Iya. Lain kesempatan kita ngobrol lagi ya Kak Dedi ya. Siap, aman, Kak. Oke, terima kasih Hana. Kita break lagi ya. Kita ke lagu. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dan RRI Batam di siaran perbatasan. Voice of Indonesia.